Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita dua kenikmatan yang sangat besar, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya yang senantiasa mengikutinya hingga akhir zaman ini. Saya di kesempatan yang mulia ini, saya akan membawakan ceramah singkat yang bertemakan persiapan menyambut tamu istimewa, yaitu bulan Ramadan. Hadirin saudaraku sekalian yang selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana jika di rumah kita kedatangan seorang tamu, maka tentunya hal pertama yang akan kita lakukan adalah menyediakan sesuatu untuk menjemput tamu tersebut, entah berupa makanan ataupun minuman yang sangat spesial, baik tamu itu adalah teman, kerabat, ataupun keluarga kita. Apalagi misalnya tamu itu adalah pejabat negara seperti bupati, wali kota, ataupun bahkan presiden, maka pasti kita akan sangat bangga dan kita akan sangat senang, sehingga kita ingin menyediakan makanan yang terbaik yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah melakukan kepada tamu yang sangat spesial tersebut. Dalam hal ini, sebagaimana kita menyambut bupati, wali kota, gubernur, ataupun presiden, maka begitupun dengan bulan Ramadan. Kita harus jadikan bulan Ramadan itu ibaratnya seperti tamu yang istimewa yang akan mengunjungi rumah kita. Kita sediakan makanan, minuman, dan tempat yang sangat bersih dan bahkan sangat wangi. Maksudnya dalam hal ini adalah sebagaimana kata guru-guru kita, bahwasanya bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban bulan memelihara, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen. Artinya, kita memanen seluruh kebaikan-kebaikan yang kita tanam di bulan Rajab dan yang kita pelihara di bulan Sya'ban, seperti puasa Senin Kamis, salat sunnah rawatib, salat duha, tilawah Quran, qiyamul lail, dan kebaikan-kebaikan lainnya, yang semua ini kita akan panen nanti ketika sudah tibanya bulan Ramadan. Dan hal ini kita lakukan agar ketika menjalani Ramadan kita tidak akan kaget lagi seperti menahan lapar dan menahan rasa haus, ataupun melakukan kebaikan-kebaikan yang saya telah sebutkan tadi. Dan pada hakikatnya, ibadah yang hendak kita lakukan pasti butuh yang namanya persiapan dalam melakukan sebuah ibadah tersebut, entah dari segi fisik, mental, dan berbagai macam persiapan yang lain. Karena saudaraku sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, secara umum ketika kita hendak menghadapi sebuah ibadah, maka ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan sebelum beribadah, dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika beribadah, dan yang ketiga, apa yang harus kita lestarikan atau kita kembangkan selesai beribadah. Maka atas perkara itu, sebelum betul-betul kita akan menjalani atau melaksanakan ibadah tersebut, ibadah Ramadan tersebut yang mungkin tinggal beberapa hari lagi, mari kita berbekal diri atau melatih diri kita untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita untuk menjemput tamu istimewa tersebut, yaitu bulan Ramadan. Karena saudaraku sekalian,
yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bulan Ramadan bukan hanya tamu yang istimewa yang saya telah sebutkan di atas tadi, akan tetapi bulan Ramadan adalah salah satu ibadah yang diperintahkan kepada kita, kepada orang yang beriman ataupun umat Rasulullah SAW. Bahkan orang-orang terdahulu pun telah diwajibkan untuk melakukan atau melaksanakan puasa, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan juga Rasulullah sebutkan dalam hadis bahwa puasa juga adalah tiang daripada agama, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Arba'in yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari sahabat yang mulia dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati, wa ita'iz zakati, wa hajjil baiti, wa saumi ramadana. Yang artinya, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Jadi, saudaraku sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dari konteks hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya jika salah satu 5 asas ini kita tidak jalankan, apalagi puasa Ramadan, maka fondasi iman kita akan lemah, layaknya seperti sebuah rumah yang tanpa fondasi atau tiang-tiang, maka rumah tersebut tidak akan berdiri kokoh. Jadi begitulah ibaratnya fondasi keimanan seseorang. Dan kemudian tentunya kita harus mengetahui keutamaan puasa Ramadan, karena di antara tanda untuk menguatkan semangat dalam beribadah adalah kita harus mengetahui ibadah tersebut. Karena ibaratnya seperti ini. Seorang anak kecil yang berusia 6 bulan ataupun 2 tahun yang masih disusui oleh ibunya dan diberikan uang 1.000 ataupun 1 juta, maka dia tidak akan tahu apa yang harus dilakukan dengan uang itu. Dia bisa saja membuang uang itu dan menyobek uang itu. Beda halnya dengan orang yang dewasa. Jika orang yang dewasa dikasih uang, maka uang itu akan digunakan untuk membelikan sesuatu. Maka hal ini menguatkan perbedaan antara orang yang mengetahui keutamaan ibadah dan yang tidak mengetahuinya. Maka atas perkara itu minimal ada 3 hal yang harus diketahui, yaitu tentang keutamaan puasa Ramadan. Yang pertama, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa yang telah lalu akan diampuni. Yang kedua, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, seluruh amalan anak Adam itu untuknya, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Yang ketiga, orang yang berpuasa akan dimasukkan ke dalam surga secara khusus, yaitu melalui pintu Ar-Royah. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Sehingga hadirin yang mulia, maka mari kita jemput tamu yang istimewa ini dengan penjemputan yang sebaik-baiknya. Jangan kita biarkan tamu tersebut pergi begitu saja tanpa membawa apa-apa. Maksudnya di sini minimal setelah Ramadan berakhir ada beberapa amalan yang kita amalkan di bulan Ramadan terus kita lakukan walaupun kita melakukannya tidak konsisten. Mungkin ini saja yang bisa saya dapat sampaikan. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang agar kita bisa menikmati kenikmatan yang ada di bulan Ramadan. Saya akhiru dawana walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar aja kalau lebih ya. Tidak di video.